Selamat bertemu kembali bersama saya, Ibu Lola, guru kelas 9 pada mata pelajaran IPS. Ibu harap kamu semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan letak, luas, iklim, benua Asia dan benua lainnya. Permukaan bumi dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu ada daratan, yang kedua ada lautan. Dalam persebarannya di permukaan bumi, daratan ada yang sempit, ada juga yang luas. Daratan yang sempit itu kita kenal dengan istilah pulau, sedangkan daratan yang luas itu kita kenal dengan istilah benua. Begitu juga dengan lautan. Lautan yang luas itu kita kenal dengan istilah samudra. Oke, yang berikut daratan di bumi yang merupakan benua itu, yang pertama adalah benua Asia, yang kedua adalah benua Afrika, yang ketiga adalah benua Australia, yang keempat adalah benua Eropa, dan yang kelima adalah benua Amerika. Dan ada satu benua yang tidak dihuni manusia karena benua ini merupakan benua terdingin yang selalu ditutupi es. Benua ini letaknya berada paling selatan dari bumi, yang berada paling selatan pada bumi, namanya adalah benua Antartika. Kemudian tiap benua ini memiliki karakteristiknya berbeda-beda. Bagaimanakah karakteristik benua tersebut? Untuk menemukan jawabannya, pelajari bab ini secara seksama. Yang pertama, letak, luas, dan iklim dari benua Asia. Secara astronomis, letak benua Asia berada pada 26 derajat bujur timur, kemudian ada sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Asia yaitu 44.391 km persegi, atau sekitar 30% dari total yang ada di bumi. Kemudian batas-batas benua Asia, sebelah utara itu ada Samudra Arktik dan ada juga Selat Bering. Kemudian sebelah timur itu ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan di bawah itu ada Samudra Hindia, ada Selat Timur, dan ada Laut Arafuru. Sebelah barat Pegunungan Ural, yang kedua itu Laut Kaspia, yang ketiga itu Laut Hitam, yang keempat itu ada Selat Bosporus, yang kelima itu ada Selat Dardanella, yang keenam itu ada Terusan Suez, dan yang terakhir itu adalah Laut Merah. Kemudian kawasan dan negara-negara di kawasan Asia yaitu dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Asia bagian barat, yang meliputi negara-negara yaitu Armenia, ada Bahrain, ada Irak, ada Iran, ada Israel, ada Yordania, ada Kuwait, ada Lebanon, ada Oman, kemudian ada Palestina, ada Qatar, ada Saudi Arabia, ada Syria, ada Turki, ada Uni Emirat Arab, dan ada Yaman dan Gregoria, dan Azerbaijan. Kemudian Asia Timur. Asia Timur meliputi negara yang pertama yaitu Tiongkok, yang kedua itu adalah Makau, yang ketiga Mongolia, yang keempat itu ada Korea Utara, yang kelima itu ada Korea Selatan, kemudian keenam ada Jepang, dan yang terakhir adalah Taiwan. Kemudian Asia
Asia bagian tengah. Asia bagian tengah ini hanya memiliki 5 negara. Yang pertama ada Afghanistan, yang kedua ada Kazakhstan, yang ketiga ada Kirgiziistan, yang keempat itu ada Turkmenistan, yang terakhir adalah Uzbekistan. Kawasan yang keempat adalah kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara ini adalah negara terluas di kawasan benua Asia. Asia Tenggara meliputi negara Myanmar, yang kedua itu Thailand, yang ketiga itu Kamboja, yang keempat itu Vietnam, yang kelima Malaysia, yang keenam itu ada Singapura, yang ketujuh negara kita sendiri yaitu Indonesia, yang kedelapan ada Brunei Darussalam, yang kesembilan ada Filipina, ada Laos, dan yang terakhir adalah Timor Leste. Negara di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai satu organisasi. Mungkin kamu masih ingat pelajaran waktu kelas 8, yaitu tentang organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN ini adalah organisasi yang anggotanya adalah negara di kawasan Asia bagian Tenggara. Yang berikut adalah Asia Selatan. Asia Selatan meliputi negara yang pertama India, yang kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh, yang keempat itu Maldives, yang kelima ada Sri Lanka, kemudian ada Bhutan, yang terakhir adalah Nepal. Kemudian yang kedua adalah letak luas dari benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terluas kedua setelah Asia. Letak dan luas benua Amerika secara astronomis terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, letak benua Amerika bagian barat itu dengan Samudra Pasifik dan Laut Bering. Kemudian yang kedua sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan ada juga Laut Karibia. Kemudian bagian utara ada Laut Es dan Selat Davis. Kemudian bagian selatan itu berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Siswa-siswi sekalian, benua Amerika ini memiliki luas yaitu 42.549 km persegi. Benua Amerika, mungkin ada yang pernah dengar, siswa-siswi sekalian, mungkin pernah dengar istilah untuk benua Amerika itu seperti apa? Ya, betul sekali, benua Amerika itu dikenal dengan istilah namanya benua merah. Sebutan benua merah ini adalah karena benua tersebut terdapat suku asli namanya suku Indian. Bagi orang kulit putih atau masyarakat Eropa, suku Indian dikenal sebagai suku kulit merah. Meskipun kamu tahu bahwa kulit kita ini secara umum bukan warna merah, tetapi mengapa orang Eropa mengatakan bahwa suku Indian itu suku merah? Karena mereka melumuri kulit mereka dengan cat yang berwarna merah. Yang ketiga adalah benua Eropa. Benua Eropa secara fisik, benua Eropa disatukan dengan benua Asia, dikenal dengan istilah Eurasia. Jadi gabungan antara benua Asia dan benua Eropa. Namun benua Eropa dan benua Asia ini dipisahkan oleh pegunungan namanya pegunungan Ural. Jadi benua Eropa ini juga sama seperti tadi benua Amerika. Benua Eropa juga punya istilah yaitu benua biru. Benua Eropa itu dikatakan benua biru karena rata-rata benua Eropa itu memiliki mata yang berwarna biru. Yang kedua adalah terdapat kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang cukup masyhur atau terkenal sehingga ada istilah darah biru atau bangsawan.
benua Eropa berada secara astronomis berada pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur barat dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Batas-batas benua Eropa bagian utara itu ada Samudra Arktik, kemudian sebelah timur ada benua Asia, umumnya dinyatakan berbatasan dengan sungai atau pegunungan Ural tadi yang melintasi Rusia dan Kazakhstan. Kemudian ada sebelah selatan. Sebelah selatan itu ada Laut Tengah dan Laut Hitam. Kemudian sebelah barat ada Samudra Atlantik. Luas benua Eropa yaitu 10.355.000 km persegi. Iklim benua Eropa. Iklim benua Eropa ini cukup unik dari benua-benua lain. Nah, iklim benua Eropa itu ada empat, ya. Jadi benua Eropa itu mempunyai iklim. Yang pertama iklim Mediterania, yang kedua iklim basah subtropis, yang ketiga ada iklim pegunungan dan ada iklim tundra. Kalian bisa baca pada modul kalian atau pada slide di samping ibu itu kira-kira iklim Mediterania itu seperti apa, iklim basah subtropis itu seperti apa, dan pegunungan dan tundra itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Yang berikut, benua yang berikut adalah benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika, dan kedua terbanyak penduduknya setelah benua Asia, dengan luas wilayah yaitu 30.290.000 km persegi, dengan termasuk pulau-pulau yang berdekatan dengan benua Afrika tadi. Kemudian Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan di bumi. Letak benua Afrika secara astronomis berada pada 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Benua Afrika sama juga dengan benua Amerika dan benua Eropa, ada juga julukan untuk benua Afrika. Kira ada tahu anak-anak? Ya, jadi benua Afrika itu dijuluki dengan benua hitam. Benua hitam. Mengapa mereka dikatakan benua hitam? Karena kulit mereka berwarna hitam. Jadi ras yang mendiami benua Afrika itu adalah ras Negroid. Jadi ras Negroid ini memiliki ciri-ciri tubuhnya besar dan juga tinggi dan kulitnya hitam pekat. Yang berikut, siswa-siswi sekalian, benua yang berikut adalah benua Australia. Jadi benua Australia ini, menurut sejarahnya, Australia ini dihuni oleh penduduk asli yang bernama suku aborigin. Kalau bisa lihat di samping ini ada suku aborigin, adalah salah satu ras bangsa Polinesia. Jadi, namun ada eksplorasi dan juga ada ekspansi bangsa Eropa dalam menemukan dunia baru. Lama kelamaan benua Australia ini merupakan salah satu tanah jajahan bangsa bangsa Inggris, dan memasukkan benua Australia ke dalam persemakmuran bersama Afrika Selatan, Malaysia, Hong Kong dan lainnya. Kemudian siswa-siswi sekalian, letak dan luas benua Australia ini secara astronomis letaknya berada pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 11 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Batas-batas benua Australia. Bagian barat ada Samudra Hindia,
Kemudian bagian timur ada Laut Samudra Pasifik, ada Laut Tasman, dan ada Laut Koral. Kemudian bagian selatan itu ada Samudra Hindia. Kemudian bagian utara itu ada Laut Timor, ada Laut Arafuru, dan ada Selat Torres. Jadi kalau kita berbicara tentang iklim di benua Australia, memiliki iklim tropis di bagian utara. Kemudian bagian barat daya ada subtropis, dan Australia juga itu dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu ada Australia Utara, kemudian Australia Selatan, dan Australia Barat. Yang terakhir adalah benua Antartika. Secara astronomis, benua Antartika berada pada 52 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Sama halnya dengan benua lain, permukaan bumi dari benua Antartika ini berelief, dan puncak gunung tertinggi yaitu Vinson dengan tinggi 5.140 meter. Benua Antartika dikelilingi oleh laut dan samudra. Daratan yang paling dekat dengan benua Antartika adalah Afrika Selatan, kemudian ada Amerika Selatan, dan juga ada Australia. Suhu udara di Antartika lebih dingin dari suhu udara yang ada di kutub utara. Suhu pada musim panas di pesisir itu mencapai 1 derajat Celcius. Jadi sebuah stasiun riset milik Uni Soviet namanya Vostok pada tahun 1983 pernah mencatat suhu terendah yang berada di sekitaran benua Antartika, yaitu -89 derajat Celcius atau 129 derajat Fahrenheit. Akibatnya benua ini hanya memiliki sedikit kehidupan fauna maupun floranya. Fauna yang hidup pada benua Antartika ini yaitu ada penguin dan juga ada anjing laut. Kemudian ada flora. Flora yang hidup di benua Antartika hanya satu, yaitu lumut. Oke. Dari materi yang Ibu kasih tadi, kamu bisa baca di modul ataupun kamu bisa melihatnya pada video pembelajaran ini. Kemudian siswa-siswi sekalian, Ibu minta kamu untuk mengerjakan tugas pada LKPD. Dalam LKPD itu ada sebuah tabel, kamu bisa mengisi tabel tersebut tentang letak, luas, dan iklim benua Asia. Kemudian ada juga di dalam LKPD tersebut pada halaman 2, LKPD halaman 2 itu ada alat dan bahannya, yaitu ada ballpoint, ada kertas, ada tipex, penggaris, dan juga atlas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran tentang benua Asia dan benua lainnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada video pembelajaran yang berikut. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Dadah!